Haleluya. Shalom semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah Imam besar yang agung. Thank you Lord. Oh, rabaya ralalabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Duduk di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja.
karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang dapat seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib bagi kami. Yesus, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
yang bertahta, Kau selamatkan hidup kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Oh, hormat kemuliaan bagimu, segala pujian hanya untukmu. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Engkau Tuhan yang kami agungkan. Engkau yang bangkit dan menang, kalahkan maut. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ya ralalaba ya ralalalaba sana. Engkau ajaib, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Oh haleluya, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kami selalu rindu untuk menyenangkan-Mu. Pagi hari ini kami juga mau bersama-sama baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus tutup bungkus kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Yuk sama-sama kita melihat firman Tuhan. Haleluya. Iya. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8. Kita itu memerlukan imam besar, Bapak Ibu Saudara.
Imam besar inilah yang akan menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Ya, karena apa? Karena umat manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita perlu imam besar. Nah, ini Ibrani pasal yang ke-8. Makanya kita tadi menyanyikan tentang imam besar ya. Oke. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama, imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Katakan amin. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, jadi kita punya imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia yang menciptakan seluruh isi jagat raya. Ya, itu imam besar kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi pada saat Rasul Paulus, Rasul Petrus, semua rasul menulis kitab perjanjian baru, waktu itu ya para imam masih mempersembahkan korban bakaran, ya. Mereka belum seperti sekarang. Ayat yang ke-5, pelayanan mereka, imam-imam di bumi ya, mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara. Ingat ya, ini tugas imam besar. Ya, kita punya pengantara. Seperti yang saya bilang di awal, dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Nah, ayat ini juga terdapat di dalam 8 juga Yeremia. Jadi semuanya ada perjanjian baru ya. Ayat yang 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah Israel yang dicangkok di dalam pohon yang hidup. Katakan amin. Ya, karena ranting-ranting yang dipilih dari dulu ya, mereka menolak dan tidak setia kepada Allah. Nah, kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus, kita adalah umat perjanjian Allah. Katakan amin. Kita berhak menerima warisan kerajaan sorga. Hebat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita akan lihat ayat yang ke-10b. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Tuhan Allah Bapa akan menulis hukum-hukumnya dalam akal budi dan menuliskannya juga dalam hati kita. Oleh sebab itu, akal budi kita perlu yang namanya pembaharuan, katakan pembaharuan. Dan hati kita perlu yang namanya dimurnikan. Supaya apa? Ketika Allah Bapa menulis semua perjanjiannya, semua hukum-hukumnya, semua apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, itu hidup dalam hati kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tidak memiliki, kita tidak menjunjung tinggi hukum yang telah diberikan Bapa, kita sama dengan orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, kita perlu pembaharuan akal budi, kita perlu yang namanya dimurnikan hati kita. Amin. Ya, karena Allah sangat mengasihi kita, Dia tidak mau kita hidup dalam cacat celah, di dalam keberdosaan. Ya. Ayat yang ke-11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ingat di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sangat penting kita mengenal Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, ya, kita kenal Tuhan, kita pasti akan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan binasa. Ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang setiap dosa-dosa kita. Ketika kita mengaku dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan, ya, atau bahkan di hadapan hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, kita mengaku, ya, supaya apa? Supaya ada yang bersyafaat bagi setiap kita. Ya, ketika kita mengaku di hadapan Yesus, Ia setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kesalahan kita. Ya, di kitab 1 Yohanes kalau nggak salah, ya, ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah Allah, ya, setia dan adil, Ia akan mengampuni kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu perlu kita memiliki imam besar. Supaya apa? Supaya perasaan-perasaan kita tidak menuduh kita dan kita tidak hidup di dalam rasa bersalah. Saya mau bertanya, enak nggak kalau kita hidup dalam rasa bersalah? Enggak, ya? Tertuduh terus, mau doa tertuduh, mau ibadah tertuduh, mau ketemu dengan teman tertuduh, apalagi yang seiman, ya, apalagi ngelihat hamba Tuhan, aduh tertuduh sekali, ngelihat wajahnya aja, aduh rasanya, ya, najis benar hidup saya ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Hari ini ketika engkau mendengar kabar baik ini, berikan hidupmu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Dia. Jangan engkau simpan lagi rasa bersalahmu, rasa berdosamu itu. Lepaskan, serahkan kepada Yesus. Dia imam besar agung yang mulia, yang luar biasa, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang telah berkorban bagi Anda dan saya, yang telah menyerahkan hidupnya bagi Anda dan saya, yang telah mati dan juga bangkit. Ingat itu, yang juga bangkit mengalahkan maut. Kalau maut sudah dikalahkan, mengapa lagi kita perlu takut akan masa depan? Katakan amin. Maut tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Sakit penyakit tidak berkuasa dalam kehidupanmu. Kelemahan-kelemahanmu tidak berkuasa lagi dalam kehidupanmu. Masalah-masalahmu tidak berkuasa lagi atas kehidupanmu. Bahkan engkau dapat mengatasi masalahmu, melewati badai demi badai, dan engkau akan mengalahkan semua masalah-masalahmu, akan mengalahkan semua rasa keberdosaanmu ketika engkau berserah dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, Yesus Kristus
menjadi pengantara yang hidup bagi setiap kita. Jangan lagi kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berdosa. Tidak. Itu pikiran-pikiran dalam tipuan setan. Makanya serahkan semuanya kepada Allah. Hari ini engkau harus beraktivitas, engkau harus bekerja, engkau harus memperoleh masa depanmu di dalam dan bersama dengan Yesus Kristus. Sebab Dia pengantara bagi kita. Dia artinya kalau Dia pengantara bagi kita, ya, dalam bahasa Ibraninya artinya Dia ingin dekat dengan kita. Dia juga bahkan dekat di dalam kita. Karena apa? Dia tinggal di dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara harus mengerti ini, supaya ketika engkau bekerja, engkau tidak mencari-cari kesalahan untuk diri sendiri bahkan orang lain. Sebab apa? Tuhan sudah menyelesaikannya bagimu. Katakan amin. Di sini siapa yang bersyukur ketika dosanya diampuni? Boleh lambaikan tangan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, saya pun bersyukur. Kami bersyukur. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelesaikan dosa-dosa dan kesalahan kami. Tidak perlu lagi melihat ke belakang, menengok begini, ya. Yang di belakang itu jadikan pelajaran, diambil apa yang bisa dipelajari. Bahwa, oh ternyata kelemahan saya ini, jangan lagi dihidupi kelemahanmu. Tetapi kejarlah kesempurnaan, katakan amin. Kejar kesempurnaan itu, ya. Jangan lagi melihat di belakang. Itu hanya untuk pelajaran saja, ya. Tetapi pelajaran yang sesungguhnya ada di depan sana. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Gapai masa depan bersama dengan Tuhan. Ya, kalahkan semua kelemahan, masalah-masalahmu di dalam Tuhan. Ketika engkau berdoa, ada pengantara yang membawa kepada Bapa. Dan Yesus Kristus sebagai imam besar kita akan membawa doa-doa itu bersama dengan Yesus. Ketika doa-doa itu sudah di tangan Yesus, Bapa pasti memandang dan akan menjawab. Bahkan sudah menjawab doa-doamu yang sebelumnya engkau naikkan dengan iman dan dengan yakin kepada Allah. Tetapi kalau doa-doa itu belum di tangan Yesus, Bapa pun tidak akan memandang. Karena apa? Doa-doamu mungkin ada yang salah. Kitab Yakobus berkata, mungkin engkau salah berdoa karena engkau hendak menghabiskannya untuk kepuasan diri sendiri. Ya, tetapi ketika doamu itu sesuai dengan firman, engkau sakit, maka engkau minta kesembuhan. Kesembuhan itu hakmu. Kesembuhan itu sesuai dengan firman. Firman Tuhan bilang apa? Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanmu. Amin. Ya, ketika engkau punya masalah, engkau punya hutang piutang, ya, engkau bertobat dari itu semua, engkau mengaku kesalahanmu. Engkau minta hutang-hutangmu itu dilunaskan. Sebab apa? Supaya pikiranmu benar-benar tertuju kepada Yesus. Supaya engkau lebih lagi memuliakan Tuhan. Doa-doamu itu telah di tangan Yesus. Karena apa? Tuhan tahu tujuan hidupmu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hidup dalam hutang piutang. Katakan amin. Tuhan pasti akan menyelesaikannya itu bagimu. Percaya itu dengan sungguh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan tentang hutang? Di dalam perumpamaan itu, ketika ada tuan yang besar, yang galak itu, dan pegawainya itu punya hutang kepada tuannya. Dan dia berkata, Tuan, mohon Tuan, saya ini punya anak istri, saya punya begini begitu alasannya. Tuannya itu berbelas kasihan. Tuannya bilang, ya sudahlah, saya melupakan hutang-hutangmu. Pulanglah dengan damai. Betul? Ya, artinya Tuhan sudah melunaskan, Tuhan sudah menyelesaikan hutang-hutangmu.
Walaupun itu mungkin kesalahanmu, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikannya. Ada banyak kesaksian, mereka punya hutang sampai miliaran rupiah. Ini anak Tuhan. Ya, ini anak Tuhan. Dan ketika dia tahu, dia mengakui kesalahannya, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia berlaku hidup jujur dan tidak mau lagi hidup dalam kedagingan. Lambat laun, walaupun dia digontok-gontok Bapak Ibu Saudara, perasaannya dikejar-kejar, juga memang dikejar-kejar oleh orang. Tapi dia berdoa dan Tuhan melepaskan, dan hari ini saya melihat dia diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, kita perlu datang kepada Tuhan. Jangan kita ini hidup dalam rasa bersalah terus menerus. Ya, apalagi ada banyak kesalahan kita. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ada banyak kesalahan kita ini. Datang kepada Tuhan hari ini. Datang kepada Dia. Dia imam besar yang sanggup menyelesaikan dosa-dosa kita. Ayat yang terakhir saya bacakan lagi, ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Oh, haleluya. Kita punya Tuhan yang menyelesaikan kesalahan kita. Ya, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Bersyukurlah. Ya, keadaanmu apapun itu, bersyukurlah. Tuhan sudah menyelesaikannya bagimu. Sakit penyakitmu, hutangmu, masalahmu, apapun itu jenisnya, Tuhan sudah menyelesaikannya. Tuhan sudah menyelesaikannya. Katakan amin. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dia imam besar kita. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian tadi Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Bapa, terima kasih. Biar kami mengerti dan memahami bahwa kami memiliki imam besar yang agung, imam besar yang dahsyat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kami tidak perlu lagi khawatir. Hidup kami tidak perlu lagi ketakutan. Kami mau menang Tuhan. Kami mau menang bersama dengan Engkau. Bapa, urapi setiap umat-Umat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Biar setiap kami memahami ketika kami berdoa, ada imam besar yang membawa doa itu kepada Allah Bapa. Dan kami percaya kami pasti akan dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini ketika kami tahu bahwa kami memiliki imam besar, biarlah doa-doa kami Engkau tuntun supaya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, terima kasih banyak, kami mengucap syukur. Biarlah setiap kami diberkati hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari silakan Pak Robi untuk berdoa syafaat, Pak. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan adalah Bapa kami yang berkata dengan kerjaan surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami ucap syukur pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dari mana-mana pun kami adanya Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Bapa, dan kami selalu melakukan firman itu dalam kehidupan kami, dan kuatkan terus kami Bapa, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih juga Bapa, hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, pulihkan Tuhan. Lihatlah bangsa dan negara kami jauhkan dari pertikaian, peperangan, dan sebagainya Tuhan, bencana alam Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang berotoritas atas bangsa dan negara kami. Secara khusus kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau pulihkan perekonomiannya. Engkau lihat masyarakatnya Tuhan, Engkau lihat pemimpinnya Tuhan, dari tingkat pusat hingga sampai tingkat pelosok yang terendah Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpinnya selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat kami Tuhan, sehingga masyarakat kami menjadi makmur, bebas dari krisis dan sebagainya Tuhan, bahkan kemiskinan Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau baik kepada kami dan Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Jauhkan ke bangsa Indonesia kami dari bencana alam, pertikaian, perselisihan, ketidakcocokan Tuhan. Sehingga walaupun kami berbeda-beda Tuhan, tapi kami tetap satu, yaitu satu kesatuan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan kota kami, Palangkaraya ini Tuhan. Engkau berkati lindungi juga Tuhan. Engkau jadikan kota kami yang selalu memuji menyembah Engkau Tuhan, bermazmur bagimu Tuhan, memuliakan Engkau terus Tuhan. Dan lihatlah kami, masyarakat kami juga dari tingkat provinsi ini sampai ke tingkat desa-desanya Tuhan. Kau jaga, Kau jauhkan dari berbagai macam yang bertentangan dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih juga, dan kami juga menyerahkan jemaat kami, gereja-gereja kami di seluruh dunia, bahkan dimanapun mereka melakukan peribadatan, ibadah-ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Mereka bisa bebas memuji, memuliakan Engkau Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Tidak dihalang-halangi, tidak diintimidasi, tidak terjadi anarkis dan sebagainya Tuhan. Sehingga mereka bisa memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu dengan bebas Tuhan.
Itu juga Tuhan buat jemaat kami khususnya RCC Tuhan, Engkau berkat, lindungi Tuhan jemaat kami, Engkau sertai, Engkau lihat kebutuhan jemaat kami Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan apabila mereka lemah Tuhan, dan biarlah selalu hati dan roh mereka selalu menyala-nyala kepada Engkau saja dan memuliakan Engkau dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami. Tuhan berkat lindungi juga Tuhan, Engkau lihat pembangunan gereja kami di Geobos Tuhan. Sertai Tuhan, kuatkan bangunannya, biarlah terrealisasi dengan cepat sesuai dengan seturut kehendak Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan Engkau ikut campur tangan dalam pembangunan kami itu. Dan Engkau juga Tuhan, lihat tukang-tukangnya, lihat donatur-donatur yang sudah membantu Tuhan, keberkat Tuhan. Keberkati mereka yang menabur, keberkati tukang-tukangnya, sehingga itu semua sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan pos PI kami, base camp kami di sini Tuhan. Tuhan sertai juga Tuhan. Engkau lawat base camp kami. Biarlah di sini sementara kami bisa memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan semata-mata untuk memuji dan hormat bagi Engkau saja. Itu juga kami menyerahkan pastor kami, gembala kami, Pastor Alpa dan Pastor Eni dan keluarga Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lawat mereka, jaga tutup bungkus mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya pastor kami sekeluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan semuanya kehidupan kami Tuhan, anak-anak muda, jemaatnya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Dan kami juga menyerahkan sinode kami, JKI kami Tuhan. Tuhan sertai mereka Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, sehingga lewat sinode ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sentero kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami tutup doa kami ini yaitu dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Robi. Bapak Ibu Saudara, hari ini ya tidak ada kegiatan secara spesifik gereja, tetapi akan ada latihan untuk anak-anak muda, untuk PW-nya untuk Natal ya. Dan mengingatkan nanti apa namanya, untuk anak-anak muda datang ya jam 6 kita akan mulai dulu untuk latihan musik sampah untuk persiapan tampilan di pentabisan gereja kita. Oke? Ya, diharapkan anak-anak muda ayo on time ya supaya kita enak ya. Nanti ini Jacob ini yang mana nih Jacob nih? Sudah. Nah nih, ada dia nih. Kemana dia ini? Tidur kah? Ya, Jacob ini yang mengurusi musik sampah ya. Oke, kita akan main nanti, kita akan latihan. Dan jam 7 baru kita latihan untuk lagu-lagu Natal. Oke, itu aja. Tuhan berkati. Selamat pagi ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan lupa baca firman dan merenungkan ya. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Pastor. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Pastor. Pak Robi, Bu Fatini, Pak Daud, Bu Yuli, lagi Ya. anak muda semuanya, Ya. Bu Pak Daud sudah Siana. siap ya, Pak Daud ya? Gimana Pastor? Sudah siap rapat. Rapat lagi. Iya, lanjut lagi. Tugasnya membuat panas kursi. Dan luar biasa kehidupan di sini, Pastor. Nah, kenapa? Apa?
yang ibu-ibu pus-pus sama di depan anak-anaknya gitu. Waduh, saya lihat. Oh, udah memang biasa Bandung mah memang begitu. Cewek-cewek banyak ngerokok, udah biasa begitu. Iya, Heeh. itu kan sangat luar biasa sekali. Wah, Hmm. saya lihat gimana itu keluarganya. Kalau di Jogja malah nggak begitu sih. Iya, Tapi kalau di Bandung itu wah, ya gitulah masing-masing ya kan. Ada apa roh teritorialnya yang mempengaruhi makanya. iya, betul, sangat luar Memang biasa juga. hmm, gereja di sana itu tantangannya cukup besar juga. Iya. Iya, Hmm, ya sama aja makanya di menyembah makanya saya berhala. mau habis kegiatan mau cepet-cepet aja balik ke hotel sebenarnya. Ya balik ke hotel aja Pak. Main catur di hotel Pak. Ajak resepsionisnya yang laki-laki Pak. Main catur aja kita yuk. Nah gitu. Paling saya tiduran aja langsung Pastor. Ya mau jalan-jalan juga nggak apa-apa ya kan. Jangan merasa Nah, tertuduh. Jangan merasa takut ya. Iya, Oke. Cuman Bandung memang di kalau udah Bandung itu banyak jajanan ya Pak ya? ya banyak banyak sih jajanan, Betul, banyak banyak kalau ya. Bandung. Ya. Tadi Murah-murah. tadi pagi Pak Yohanes itu ya gangguan sinyal ya Pak? Ya. Iya, memang mm. Lagian saya juga pastor sakit menelan tenggorokan. Oh, sakit tenggorokan? Ya, sakit menelan. Oh, kena radang. Oh iya, Ya, ya. ini radang. Banyak minum air putih aja Pak, yang hangat. Iya, pastor. Mungkin Oh, kemarin Hmm. apa rambutannya terlalu manis kali rambutannya. Mungkin malah sampai kemarin sama anu, es lagi. Waduh, tapi itu enak sekali Pak. Enak, enak, enak. Itu yang paling enak. Iya, Puji Tuhan. Bisa juga ya yang kita minum di kondangan jadi kemarin banyak. Pak Sobat Andri Ya, 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 2 gitu. gelas ya. Ya, Oh, ada minum es juga di sana ya. Terus anu ada itu yang warna oranye itu apa itu? orang. Es jeruk. Ya, Ya, Oh, sampai ya ya oleh ya. leci ya kemarin satunya ya. enggak oranye, satu putih. Ya, leci kalau leci Pak, pastor. leci. Habis itu leci apa itu. lagi rasanya kemarin tuh? Dawet, es dawet ya? Ya, es dawet terakhir. Oh, serba es lah, pantas. Pak Yohanes, ingat Ah, es kami dua. Pak Yohanes, ingat umur Ya, ya. ya, ya. Itu enak, enak, enak. C. Kemarin lapar kami Pastor, sampainya. Iya, Kami Pak. gemetar, lapar saya sebenarnya. Godaannya berat ya. Ya, Pas jam 12 lewat. ya. Mm-mm. Salamannya aja terakhir kami dua, makan aja dulu. Lapar dia bilang. Aduh, ya ya ya. Ya, Bu Suri, bagaimana Bu Suri? Pinggangnya masih cenut-cenut? Ya masih tapi ya lumayan ada kemundurannya. Puji Tuhan. Amin. Semangat Mina. Tuhan Yesus Ya, baik. Ya, semangat terus Bu kalau Suri. sakit baring. Ya, Mm-mm. Betul, ya. Tapi jangan baring di pohon ya, Bu. Keras loh. di ranjang. Iya, Takut pohonnya yang sakit pinggang. ketularan sakit pinggangnya pohon. Ya, kena. Ya, ya, Bu Yuli luar udah sembuh biasa. kah, Bu Yuli? Bu Yuli sembuh kah? Sudah? Yang muda lagi ada, Mm-mm. yang belum segala pensiun, yang anak. Sakit Tahu lah pinggang, katanya ya. Bu Suri, sakit pinggang itu nggak kenal umur loh sekarang loh. Iya. Iya, termasuk Ya, saya ini, ya, saya harus hati-hati dalam mengangkat barang karena pinggang saya kalau ndak, aduh, cenut-cenut juga. Iya. Sama, Pastor. Iya, Pak. Ya, ndak mengenal umur. Teman Saya saya karena masih muda, Salah, salah masih muda. salah Ya, gerak kan? suka sakit pinggang saya bilang, aduh, jangan dari muda kamu maka minum obat anti nyeri terus. Jangan saya bilang. Iya, iya. Mm-mm. Kata dokter sih kalau berenang sakit katanya. aja antinya. Berenang tuh bagus.
sama jalan. Nah, hari ini pagi ini kalau nggak ada halangan saya mau jalan nih. Mau apa? Olahraga jalan, Di ya. mana di? Hmm. Di jalan-jalan. Suatu waktu kita jogging, Pastor. Ya, Pak? Aku cuma Suatu waktu kita jogging semua semua jemaat Boleh, Pak. Kapan, Pak? jogging. Tunggu pas kita nanti apa namanya nggak ada kegiatan. Ya, Kita boleh, jogging. boleh. Cari waktu sama-sama, ya kan? Bang jogging di belakang Dari ya. waktu yang free. Ya, Ya. boleh. Ya. Boleh, Pastor. Jogging. Wah, jogging. Waduh, baru 200 meter dah. Eh. Nah, Pastor. Sama-sama kita. Kita hari-hari Sabtu itu Pastor. Ya, boleh sih. Sabtu pagi. Mm-mm. Ya. Ini biasa semangat nih Mbak Eva nih. Mana kemana Mbak Eva nih? Sudah siap-siap kantor katanya tadi. Oh, ya. Hari Senin Mm-mm. mungkin apel mungkin. Upacara. Nanti Ada jogging di kegiatan depan. Pastor, pencanangan sekolah bersinar di SMK 4 lagi siap-siap. Ya, ya Mbak. Lanjut Mbak. Lanjut, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ya. Pak. Ya, Tuhan berkati. Sambil gini kan. Ya ano pastor. Ya namanya wanita kan. Iya dong. Ya. Kalau misalnya Jeremy sambil anu pastor maaf ya on cam pastor. Nah, itu baru dicurigai kita Jeremy itu, ya kan? Iya. Kalau wanita itu banyak disiapkan, Pastor. Aduh, Pak. Memang, Pak. Kita nih laki-laki, Pak, udah mau pergi, Pak, udah mandi kan. Dia baru aja buat alis. Ya, Belum yang lain. Memang begitu kan wanita. banyak persiapan. Asal alisnya nggak kayak tikungan cinta, Pastor. Oh, bukan anti badai ya. Itu bulu mata. Aduh. 6:30 acaranya, Pastor. Kegiatan. Oh iya, memang harus awal lah. Iya. Bu Esther, bagaimana keadaannya pagi ini Bu Esther? Sudah sembuh Kak Bu Esther? Oh, Bu Esther mungkin lagi siapin itu siapa Sean ya, sekolah ya. Sekolah biasanya jam segini. Ya ya. Tapi tadi pagi waktu doa api ini sih Bu Esther bilang udah agak mendingan katanya. Iya, kemarin itu saya minta obat pas ada apa? Ada kenalan gitu home care gitu kan. Jadi saya WA aja. Ya. Jadi gejalanya gini katanya. Minta dikirimkan foto lidahnya Wester biar dilihat. Jadi kayaknya dikasih obat antibakteri, terus obat antibiotik. Coba dulu katanya, karena sekarang memang musim DBD atau tipes katanya. Oh gitu ya. Banyak udah yang kena katanya di Palangka itu. Ibu Esther. Coba dulu selama 7 hari, kalau memang 7 hari itu nggak ada perkembangan ya udah bawa aja kan katanya. Atau saya ke rumah katanya nyuntik infus bisa katanya. Biar nggak kurang cairan ya. Iya. Ya. Kalau enggak Bu Esther boleh tuh minum Pocari Sweat ya mungkin bisa membantu. Panas dalam. Biar saya bilang minum sop RW, saya bilang baunya. Itu dia. Itu. Iya mau muntah katanya. Oh mau muntah. Udah bisa makan RW ya? Bisa. Kurang RW-nya aja. Oh. RW-nya yang lari, Pastor. Mungkin cara masaknya kali ya. Mungkin masih bau. Cara biar nggak bau itu direbus pakai apa? Salam. Pakai bumbu-bumbu lah gitu kan. Serai, lengkuas. Harus banyak bumbu. Coba tanya Bu Sainah nih. Bu Sainah bisa masak RW nggak, Bu? Masakan Batak. Bisa masak RW nggak sih, Ibu? Kalau untuk tidak bau itu direbus dulu sama serai. Jadi serai. Ya udah, itu udah hilang habis baunya itu. Salam. Dikepok gitu. Lengkuas.
Berapa lama kira-kira Bu kalau ngerebus daun serainya? Ada setengah jam nggak Ini pastor, sampai mendidih. mendidih? Mendidih langsung dibuang airnya, itu udah hilang bau RW-nya itu. Memang bau kalau nggak ini. Kalau nggak dibuang dulu air rebusannya itu bau memang. Baiklah. Itu. Soalnya saya pingin juga buat sub RW nih, mau cari dulu ke pasar PU. Hati-hati Pak, bisa asup kerai. Apa tuh? Apa tuh Bu? Anjing korengan gitu, kerai. Jadi Nah, hati pastor. cari Ini Dan cari di mana anjing dong? begitu. DPU masih ada Pak. Caranya gimana biar nggak ketipu? Maksudnya Ya apa-apa aja kerainya di luar juga itu korennya. Dalamnya nggak kerai. apa Sekarang takutnya gitu. korengannya berakar ke dalam. Sekarang tuh anjingnya banyak yang diracun tuh pasti. Anu, pakai obat anu dulu. Banyak Oh. sekarang anjing yang diracun itu. Ya. Kalau untuk sopnya itu pastor, cari tulangan aja udah. Ya. Ambil Adakah tulangannya Pak? Siapa tahu ada kan kaki-kakinya kah apa dijual. Nah, Ambil aja itu tulangannya. ya. Bekas yang ambil dagingnya itu. Ini Bu Suri kenapa nih? Kok ketawa terus nih? Curiga saya nih. Nggak jadi nanti saya beli nih. Asker. Anjing kerai. Ya kalau bukan anjing kita memang kualitas anunya higienisnya kita nggak tahu itu aja. Kalau kita sendiri yang punya anjing tahu kualitasnya. Sekarang tuh gini Pak, banyak anjing yang diracun-racun tuh Pak. Ya, Oh. diputas namanya. Kecuali anjing sendiri, bunuh sendiri ya Pak Robi. Ya, nah itu kan kita tahu higienis atau enggak kualitas. Anjing yang hilang tuh diracun. Aduh, ini ngomongin RW malah direkam ini. Saya matikan dulu ya.